Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Bersama Mbak Dia Febrina, mahasiswa praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta di bawah bimbingan Ibu Wiwi Nursetiyowati SSI dan Ibu Anggraheni Niryasari SSI MM. Teman-teman, jika pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai senyawa hidrokarbon, mulai dari kekhasan atau karbon, senyawa-senyawa alkana, alkena, alkuna, serta mempelajari struktur, tata nama secara IUPAC, isomer, maupun sifat fisika dan sifat kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai minyak bumi. Sebelumnya, teman-teman bisa mengamati gambar berikut ini. Apa yang bisa teman-teman cermati dari gambar tersebut? Beberapa waktu lalu, di beberapa tempat di Indonesia mengalami kelangkaan dan kesulitan mendapatkan bahan bakar. Jika teman-teman sempat mengikuti pemberitaan di televisi maupun media online, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar seperti gas LPG, minyak tanah, ataupun bahan bakar kendaraan bermotor baik solar, bensin, ataupun premium yang ketersediaannya sedikit, sehingga mengakibatkan antrian panjang di pom bensin. Pernahkah kalian berpikir, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan bakar? Bahan bakar yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti LPG, minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain berasal dari minyak bumi yang sudah melalui serangkaian proses hingga menghasilkan berbagai jenis bahan bakar. Untuk itu, kita akan mempelajari hal tersebut pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan proses pembentukan dan pengolahan minyak bumi, serta menganalisis komponen minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Mengapa mudah terbakar? Karena komponen utama minyak bumi sebagian besar yaitu hidrokarbon, di mana kita ketahui bahwa senyawa hidrokarbon itu sangat mudah terbakar. Minyak bumi terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin petroleum. Petrol artinya batuan, dan oleum artinya minyak. Nama ini diberikan pada fosil hewan dan juga tumbuhan yang ditemukan pada kulit bumi berjuta-juta tahun yang lalu, baik berupa gas alam, batu bara, dan juga minyak bumi. Lalu, bagaimanakah proses pembentukan dari minyak bumi itu sendiri? Minyak bumi terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang sudah tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu. Ketika hewan dan tumbuhan mati, fosil mereka tertimbun oleh pasir dan juga lumpur pada dasar laut. Ribuan tahun kemudian, akibat adanya pengaruh suhu dan tekanan, lapisan-lapisan lumpur dan pasir ini berubah menjadi batuan. Akibat adanya tekanan dan juga panas bumi, fosil yang terjebak pada batuan ini akan berubah menjadi minyak mentah dan juga gas alam. Selanjutnya, minyak bumi tersebut dieksplorasi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mencari petunjuk dari permukaan bumi
melalui studi geologi dan analisis sedimentasi. Lipatan ini terjadi karena tekanan gas dan minyak bumi yang merembes ke dalam batuan, sehingga minyak bumi akan naik ke permukaan. Tetapi tidak sampai ke permukaan bumi karena tertutup oleh lapisan batuan yang lain. Untuk mengetahui lokasi minyak bumi dapat dilakukan menggunakan bantuan gelombang seismik yang diciptakan menggunakan ledakan kecil. Ledakan ini akan menghasilkan gelombang yang akan merambat sampai kedalaman tertentu. Jika ada batuan yang menggelembung, gelombang ini akan dipantulkan kembali. Pantulan ini akan dideteksi oleh sensor, sehingga lokasi minyak bumi dapat diketahui. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan minyak bumi dari batuan-batuan tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara melalui sebuah pengeboran. Pengeboran ini dilakukan sampai dasar yang mengandung minyak bumi. Setelah dibor, minyak bumi akan memancar sendiri karena perbedaan tekanan. Akan tetapi, semakin ke atas, tekanan ini akan melemah, sehingga diperlukan bantuan tekanan dari luar. Tekanan tersebut biasanya berupa pompa air atau udara. Lalu, apa saja komponen atau komposisi minyak bumi? Gas alam memiliki komposisi yang terdiri dari alkana tergantung pada sumbernya. Pada umumnya, gas alam terdiri dari 80% metana, 7% etana, 6% propana, 4% butana dan isobutana, serta 3% pentana. Gas yang dipasarkan dan sudah diolah dalam bentuk cair disebut LNG atau liquid natural gas. Minyak bumi hasil pertambangan yang belum diolah disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah memiliki campuran yang sangat kompleks, yaitu 50% sampai 95% hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, aromatik, dan juga unsur-unsur mikro seperti asam-asam organik. Tidak lupa unsur anorganik seperti belerang. Hidrokarbon dalam minyak mentah terdiri dari senyawa jenuh, alifatik, dan juga alisiklik. Hidrokarbon jenuh adalah komponen terbesar dalam minyak mentah yang terdiri dari alkana dan juga sikloalkana. Di Indonesia sendiri, minyak bumi dapat ditemui di bagian utara Pulau Jawa, bagian timur Kalimantan dan Sumatera, serta Papua. Minyak bumi di Indonesia kebanyakan mengandung hidrokarbon siklik, aromatik, dan juga sikloalkana. Sedangkan minyak bumi di Arab banyak mengandung senyawa-senyawa alkana. Dan minyak bumi di Rusia banyak mengandung senyawa-senyawa sikloalkana. Nah, demikian tadi kita sudah mempelajari mengenai proses pembentukan minyak bumi serta komposisi atau komponen dari minyak bumi. Demikianlah yang bisa Mbak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran kimia selanjutnya.